Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8 Raja Muda karena subtema 4 Aku Suka Berkarya, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aku suka berkarya. Anggota pramuka rajin bekerja dan suka berkarya. Mereka selalu berlatih dengan semangat. Mereka juga berlatih agar memiliki banyak keterampilan. Berkarya berarti melakukan kegiatan yang menghasilkan karya. Contoh hasil karya adalah menulis sastra, menggambar, dan menghias. Berkarya juga berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Membuat denah termasuk berkarya. Ada berbagai macam denah. Ada denah sekolah dan denah kelas. Untuk membuat denah, kita harus mempelajari arah mata angin. Mari berlatih membuat karya keterampilan. Karya keterampilan membuat model sekolah sambil mempelajari arah mata angin. Udin dan teman-teman sedang berlatih membaca denah. Udin dan teman-teman melakukan perjalanan membawa denah. Denah dilengkapi dengan tanda arah. Denah bermanfaat untuk membantu menemukan suatu lokasi yang dimaksud. Apakah kamu mengetahui arti denah atau arah mata angin? Bacalah informasi berikut untuk mengetahui maksud denah dan arah mata angin. Arah mata angin dan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh denah. Ini ya anak-anak ya, denahnya ya. Ini ada SD Nusantara, ada pos ronda, ada lapangan, taman kenanga, rumah, masjid, gereja, ada jalan kenanga, jalan dahlia, jalan melati, dan jalan anggrek. SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Berikut ini adalah gambar arah mata angin terdiri atas 8 arah. Ini ya anak-anak ya, arahnya ya. Ada utara, timur laut, tenggara, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Bisa dinyanyikan seperti berikut ini. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Keterangan: U utara, TL timur laut, T timur, TG tenggara, S selatan, BD barat daya, B barat, BL barat laut. Matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu punggungmu menghadap ke arah barat. Tangan kananmu ke arah selatan, tangan kirimu ke arah utara. Perhatikan kembali gambar denah yang dibawa Udin dan teman-teman. Berikut ini gambar denah kelas Udin. Ini ya anak-anak ya. Keterangan meja peserta didik nomor 1 ya. Ini ya meja. Berarti ini meja yang teman-teman yang lain juga ya, peserta didik yang lain ya. Kemudian 2 kursi peserta didik. 3 meja guru. 4 kursi guru. Dan 5 papan tulis.
Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai denah. Isilah titik-titik berikut dengan arah mata angin. Ini ya anak-anak ya. Utara, timur, selatan, barat. 1. Masjid berada di sebelah titik-titik SD Nusantara. Utara. Kemudian 2. Taman bermain berada di sebelah titik-titik gereja. Ini anak-anak ya. Berarti barat daya. 3. SD Nusantara berada di sebelah titik-titik taman bermain. Timur. 4. Gereja berada di sebelah titik-titik pos ronda. Utara ya anak-anak ya. 5. Rumah teman Udin tepat di seberang gereja. Jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju sekolah? Ini ya berarti rumahnya temannya Udin ya anaknya ya, seberang gereja. Berarti ini Jalan Dahlia, kemudian ke Jalan Kenanga untuk pergi menuju sekolah. Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyak rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan. Berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Ini ya anak-anak ya. Banyak rumah. Jalan Mawar warna biru, Jalan Anggrek warna merah, Jalan Kamboja warna hijau, dan Jalan Lili warna ungu. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar tabel yang dibuat Udin. 1. Di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Ini ya anak-anak ya, yang berwarna ungu ya, berarti Jalan Lili. 2. Di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Hijau berarti Jalan Mawar. 3. Berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar? Kamboja ini 50 dikurangi Mawar 35 sama dengan 15. 4. Berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja? Jalan Lili 60, kemudian Jalan Kamboja 50. 60 dikurangi 50 sama dengan 10. 5. Berapa banyak rumah semuanya? 35 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 60 sama dengan 190. Jadi banyak rumah semuanya 190 rumah. Sebuah lokasi dapat digambarkan menggunakan model, misalkan lokasi rumah seperti gambar berikut. Mari berkarya membuat rumah-rumahan. Gunting dan tempelkan gambar sehingga membentuk sebuah rumah. Ini ya anak-anak ya, di buku paket ada ya. Guntinglah gambar berikut. Lipat bagian yang diberi tanda garis putus-putus. Kemudian lem dan tempelkan kertas tersebut sehingga membentuk rumah. Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara.
Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. 1. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah, yaitu gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. 2. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah, yaitu lapangan basket, kantin, dan pengelolaan sampah. 3. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah, yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1 sampai 3. 4. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Beni bertugas menjelaskan bagian barat sekolah, yaitu ruang kelas 4 sampai 6 dan ruang perpustakaan. 5. Siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Yang paling banyak menjelaskan adalah Siti, karena ia harus menjelaskan ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1 sampai 3. Perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Contoh, Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Pikiran pokok dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin. Cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Pikiran pokok pada paragraf pertama adalah SD Nusantara kedatangan tamu. Pikiran pokok pada paragraf kedua adalah Udin dan teman-teman berbagi tugas. Pikiran pokok pada paragraf ketiga adalah Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Pikiran pokok pada paragraf keempat adalah para juri memberikan pujian. Cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara beruntut. SD Nusantara kedatangan tamu. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian. Apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok, lalu kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila.
Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. 1. Pernyataan: berdiskusi menentukan program. Pengamalan sila ke bunyi: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. 2. Bekerja sama mengerjakan tugas. Pengamalan sila bunyi: Persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin. 3. Memberi kesempatan semua berpendapat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi dan kapas. 4. Mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Bunyi sila: ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang. 5. Membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Bunyi sila: kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol rantai. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerja sama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Melalui kerjasama kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan. Cobalah mempraktikkan kerjasama dalam permainan berikut ini. Nama permainan berikut ini lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain. Ikuti tahapan permainan berikut ini. 1. Tentukan 2 pemain untuk memegang tali. 2. Pemain berdiri di dekat tali. 3. Ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. 4. Pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. 5. Melontatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. 6. Tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain lompat tali. Semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat pemain lebih aman dan nyaman. Begitupun rakyat Indonesia juga harus bekerja sama. Bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara besar. Bersama-sama menghadapi tantangan, bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita. Tugas 1. Gambarlah arah mata angin. 2. Bu Pena, ayo berlatih halaman 173. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak memahami yang Bu Lilis sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.